terjadilah. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah melayani kepada Tuhan saat sore hari ini. Sungguh-sungguh semuanya hanya oleh kasih kemurahan kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kita manusia daging yang berdosa ini hanya sia-sia, tujuannya untuk binasa, tetapi oleh kemurahan Tuhan kita diselamatkan, kita dipanggil dan dipilih untuk mengikut Tuhan, dan sampai kita bisa disempurnakan, bisa duduk bersanding dengan Tuhan di tahta Tuhan. Semuanya hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh Tuhan saja. Mari kita pujikan pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Dari awal kembali, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari kita semua bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Dari awal kembali, kemanakah kami mencari? Dan pada akhirnya nanti doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, keajaiban-Mu. Kita dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian cetusan hati kami bersama. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu.
lewat ibadah pelayanan semacam ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap memegang kehidupan kami, membimbing kehidupan kami ke masa depan berhasil indah, bahkan sampai ke dalam kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Tidak ada yang terjatuh, tidak ada yang tersesat, tidak ada yang terhilang. Tuhan tetap pegang kami, Tuhan tuntun kami sampai selama-lamanya. Terima kasih, ampuni kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami, terutama mengubahkan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara kami dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan memberkati semua. Terima kasih, lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saya ingin mengucapkan selamat sore, selamat beribadah kepada saudara-saudari kaum muda remaja yang beribadah di tempat ini maupun yang mengikuti siaran ini melalui radio, video, internet, DVD, siaran tunda, dimanapun saudari-saudari berada. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat bersekutu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambung pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 25. Nyanyian tambahan nomor 25. Bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita datang beribadah kepada Tuhan mungkin dalam berbagai macam situasi, keadaan, pergumulan. Tapi apapun pergumulan hidup saudara-saudari kita semua, apa yang kita hadapi, baik itu buruk ataupun itu baik, baik kita diberkati ataupun dalam suasana salib Kristus, baiklah kita bersyukur kepada Tuhan, karena bersyukur itulah kekuatan kita. Mari kita pujikan lagu ini kembali dengan kita sama-sama berdiri. Bersyukurlah, datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kor, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari awal kembali, datanglah ke baiknya, datanglah ke baiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kor, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kornya sekali lagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Silakan duduk kembali. Mari kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 30. Nyanyian rohani nomor 230. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala suku, ya kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dari awal kita dipilih, kita dipilih dari segala suku, ya kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita semua bangkit berdiri. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kornya sekali lagi. Terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan
dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Silakan duduk kembali. Barusan tadi ini saya merasakan bagaimana rasanya jadi Bapak Kristus ya. Bapak Kristus hampir tiap Sabtu dari Tuban ke Malang untuk beribadah melayani kepada Tuhan. Nah, saya tadi itu baru dari Surabaya, tidak menyangka kalau sampai di Purwosari macetnya begitu panjang. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sampai di Lawang masih pukul 4:30. Saya sudah hampir putus asa untuk bisa sampai ke gereja tepat waktu. Saya sudah bilang sama Ko Yosap, minta ampun, minta tolong untuk digantikan. Puji Tuhan gak lama setelah itu jalan mulai lancar dan saya bisa sampai tempat ini jam 5:50 dan saya sempat untuk cuci muka dan bisa beribadah bersama-sama saudara sekalian di tempat ini. Saya merasakan perjuangan untuk beribadah melayani Tuhan itu nggak gampang. Ya, saya rumahnya di Malang sini, di Karangploso. Untuk sampai ke tempat ini paling nggak cuma 20 menit. Dengan waktu yang 20 menit itu kadang saya masih terlambat untuk latihan vokal grup, bahkan nggak sempat untuk latihan dengan berbagai macam situasi. Tapi lewat pengalaman ini saya diingatkan Tuhan bahwa Tuhan sudah menebus saya, menyelamatkan saya untuk saya bisa dipanggil dan dipilih Tuhan untuk beribadah melayani Tuhan. Semuanya itu seharga darah Kristus yang seperti Bapak Gembala katakan, yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Dan itu saya aminkan, dan biarlah saya melalui pengalaman ini saya lebih berkobar-kobar lagi untuk beribadah melayani Tuhan. Yang dalam pekerjaan berat bisa beribadah melayani Tuhan, yang dalam sekolah juga berat bisa beribadah melayani Tuhan, tapi pada saat libur kita diizinkan untuk bisa libur pergi keluar kota atau ke manapun itu juga yang Tuhan berkatkan. Tapi jangan lupa kita tetap harus untuk jangan lelah beribadah melayani Tuhan. Mari kita sambung pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 11, jangan lelah. Dan kesempatan untuk bersaksi saya persilakan di tempat untuk bisa memuliakan makukan nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Letakkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Letakkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya.
Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kor. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita sambung dengan nyanyian suplemen Kaulah Harapanku. Dan yang bersaksi kesempatan masih saya berikan di depan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Kor, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita angkat tangan ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita sambung pujian kita dari nyanyian tambahan. Semua baik
Dan pada kurnya nanti pelayan vokal grup dipersilakan untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kor, semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dengan segenap hati aku mencari Engkau ya Tuhanku. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hati ku simpan segala janji-Mu, supaya aku tak berdosa padamu. Lakukanlah kebajikan pada hamba-Mu ini. Ku mau berpegang pada firman-Mu. Dengan apakah seorang muda kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan ya dengan firman Tuhan. Segenap hati aku mencari Engkau ya Tuhanku. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hati ku simpan segala janji-Mu, supaya aku tak berdosa padamu. Lakukanlah kebajikan pada hamba-Mu ini. Ku mau berpegang pada firman-Mu. Dengan apakah seorang muda kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan ya dengan firman Tuhan.
dengan apakah seorang muda kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan ya dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sampai pada puncak ibadah kita, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita pujikan nyanyian tambahan, tangan kuat yang memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Dari awal kembali, mari kita semua bangkit berdiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Kur, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dari awal kembali. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu serta. Dari awal kembali. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Kur, pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Aku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu
sampai akhir. Sekali lagi. Tangan Tuhan yang memegangku, selalu menuntun, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian Tuhan pengakuan kami bersama, terutama kaum muda remaja. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami tidak ada harapan tanpa Engkau. Kami tidak bisa meraih masa depan yang indah tanpa Engkau. Apalagi Tuhan, kami tidak mampu masuk dalam kerajaan surga tanpa Engkau Tuhan. Itulah sebabnya kami sangat membutuhkan pribadi-Mu malam ini. Sangat membutuhkan kasih-Mu. Sangat membutuhkan kuasa firman-Mu di tengah kami sekalian. Bukakanlah firman-Mu bagi kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Bukakan lewat firman-Mu malam ini. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami Tuhan, menyerahkan masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu. Engkau memeluk kami bahagia Tuhan. Oh, Engkau memberi jaminan kepastian kepada kami, hidup sekarang, masa depan yang indah sampai kekal selama-lamanya. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah menipu kami kaum muda remaja. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan lalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih kaum muda lain yang bersama dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan satukan kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Demikian banyak kaum muda remaja masih memanfaatkan libur ke luar kota, luar pulau, luar negeri. Bahkan Engkau jaga lindungi. Sertai Tuhan sampai tiba kembali dengan selamat. Kembali beribadah melayani Tuhan bersama kami semua. Terima kasih. Mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda remaja berada. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Baik, kita kembali pada pembahasan kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas 9 masih berada ayat 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai
62 hal mengikut Yesus. Masih ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja aku pergi." Nah, ini tentang pengikutan kepada Tuhan. Seorang berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, jadi pengikutan kita kepada Yesus harus meningkat. Harus meningkat, yaitu pengikutan dari seorang anak kepada bapa. Seorang anak kepada bapa. Ya, kita akan merasa bahwa Yesus adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik, yang selalu menolong kita dan lain-lain. Ya, tetapi kalau hanya sampai di situ, maka ada anak yang terhilang, kita bisa menjadi anak terhilang. Kalau cuma Bapak itu baik, Bapak itu ya perhatikan saya, Yesus itu bagus itu. Tapi masih ada anak terhilang. Sebab itu ditingkatkan. Ya, domba terhadap gembala, pengikutan domba terhadap gembala. Kita digembalakan, itu baik. Pengikutan domba terhadap gembala yang baik, kita merasakan pemeliharaan dari gembala yang baik, perlindungan dari gembala yang baik. Tetapi masih ada domba yang hilang. Cuma merasakan pemeliharaan gembala yang baik, merasakan pertolongan, perlindungan, ada domba yang hilang. Harus tingkat lagi pengikutan murid terhadap guru. Murid terhadap guru. Ya, kita sudah menerima firman pengajaran yang benar. Murid terhadap guru. Kita disucikan, ya kita disucikan oleh Tuhan dan seterusnya. Tetapi masih murid terpisah dari guru. Tidak selamanya murid ikut gurunya. Masih terpisah dari guru. Nah, sebab itu ditingkatkan lagi. Aku mau ikut Yesus kemana saja engkau pergi. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini pengikutan, ya, pengikutan tubuh terhadap kepala. Pengikutan tubuh terhadap kepala. Nah, ini mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Seperti kepala pergi kemana, tubuh ikut. Tidak mungkin terpisah. Nah, ini puncak pengikutan. Yaitu kita mengikut Yesus kemana saja dia pergi. Pengikutan tubuh terhadap kepala. Ya, pengikutan tubuh itu istri mempelai wanita. Terhadap kepala itu suami mempelai pria. Pengikutan tubuh terhadap kepala. Pengikutan mempelai wanita terhadap mempelai pria. Sama dengan pengikutan mempelai. Nah, itu tidak bisa terpisah selama-lamanya. Jadi tubuh tidak bisa mau terpisah dari kepala sedikit pun aja, sedetik pun aja tidak bisa. Nah, ini pengikutan mempelai, pengikutan tubuh terhadap kepala, pengikutan mempelai wanita terhadap mempelai pria, kalau disingkat pengikutan mempelai. Yang tidak terpisah sampai selama-lamanya. Nah, ini mari dia ditingkatkan pengikutan sampai tubuh terhadap kepala. Pengikutan mempelai yang tidak bisa terpisah selama-lamanya. Praktiknya apa? Kalau kita mengikuti Yesus sebagai tubuh mengikut kepala, pengikutan mempelai. Praktek pengikutan mempelai yaitu kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini mulai dari nikah melayani. Mulai pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah tubuh Kristus itu mulai dari nikah. Melayani nikah. Nah, sebagai anak muda, anak-anak taat pada orang tua itu pelayanan utama di dalam nikah. Pelayanan utama ya di dalam nikah. Taat dengar-dengaran pada orang tua. Kemudian ya, mulai lebih besar lagi pelayanan dalam penggembalaan. Nah, bisa jadi kur kaum muda, bisa jadi musik, tim doa, apa saja. Kemudian lebih besar lagi antar penggembalaan. Nah, seringkali antar gereja. Nah, yang lalu di Surabaya, nanti di Medan, di Malang, di mana saja. Ya, Tuhan gerakkan kita apa? Berdoa, dana, ikut serta. Nah, ini aktif. Nah, ini pengikutan tubuh terhadap kepala. Mulai dari kecil, dari nikah dulu, kita sebagai tubuh di dalam nikah,
sebagai tubuh, ya ini mengikut Yesus sebagai kepala, ayo layani dalam nikah. Kemudian dalam penggembalaan antar sampai tubuh yang sempurna. Israel dengan kafir menjadi satu tubuh sempurna. Mempelai wanita yang menempatkan Yesus sebagai kepala. Menempatkan Yesus sebagai kepala. Ya, mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali sebagai mempelai pria, sebagai kepala di awan permai. Menempatkan Yesus sebagai kepala untuk selama-lamanya. Ini sekarang. Jadi tugas kita ini mengikuti Yesus, bukan cuma menempatkan dia sebagai bapak, kita anak, dia bapak, bisa terpisah. Menempatkan Yesus sebagai gembala baik, tapi terpisah. Kita domba, terpisah. Menempatkan Yesus sebagai guru, kita murid, terpisah juga. Menempatkan Yesus sebagai kepala, kita tubuh, tidak pernah terpisah selama. Sampai di situ. Di pelayanan pembangunan tubuh Kristus, mulai dari nikah, penggembalaan, antar penggembalaan, sampai tubuh sempurna, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala selama-lamanya. Tidak terpisah lagi. Sekarang bukti menempatkan Yesus sebagai kepala bagaimana? Bukti bahwa kita menempatkan Yesus sebagai kepala atas kehidupan kita, atas tubuh ini. Bukti bahwa kita menempatkan Yesus sebagai kepala. Nomor 1, Kolose 3, surat Kolose. Ini bukti kita menempatkan Yesus sebagai kepala. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Nah ini saudara. Jadi apa ini artinya sekarang? Ini menempatkan Yesus sebagai kepala, sebagai yang utama dalam diri, yaitu memikirkan perkara surga lebih daripada perkara bumi. Memikirkan perkara surga lebih dari perkara di bumi. Mencari perkara surga lebih dari perkara bumi. Mencari perkara surga di mana Yesus duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa lebih dari perkara bumi. Jadi hati pikiran kita ini tertuju pada Yesus yang duduk di takhta surga di sebelah kanan Allah Bapa. Itu. Kemudian aktivitas kita tertuju ke situ. Memikirkan perkara di atas di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, perkara surga lebih dari semua perkara bumi. Mencari perkara di atas yaitu di mana Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa lebih dari perkara. Artinya bukan berarti tidak boleh sekolah, tidak boleh kuliah, tidak boleh kerja. Harus sekolah kerja keras. Sekolah kerja, mungkin sekarang anak-anak SMU sampai pulang sore ya, harus ibadah. Tapi inilah. Tapi jangan lupa tetap mencari perkara di surga lebih dari perkara di bumi. Tetap kerja keras, sekolah yang keras semua. Tapi tetap memikirkan perkara surga di mana Yesus duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa lebih dari perkara bumi. Pikiran kita ke sana, ke sebelah kanan takhta Allah Bapa, takhta surga, mencari perkara surga di mana Yesus duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa lebih dari perkara bumi. Artinya sekarang sama ditulis juga di Matius 6 ayat 3, Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa kafir. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah ini memikirkan perkara surga
di mana Yesus duduk di sebelah kanan lebih dari perkara. Mencari perkara surga lebih dari perkara. Di sini carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Di sini sama dengan carilah dulu kerajaan Allah dan sama dengan beribadah dan melayani Tuhan dengan setia dan benar. Mengutamakan ibadah pelayanan boleh lebih dulu, mengutamakan ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran sama dengan mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari perkara ini. Sama dengan beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Dengan setia dan benar. Beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Setia dan benar. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini sekarang menempatkan Yesus sebagai kepala. Menempatkan Yesus sebagai kepala. Cari perkara di atas lebih dari di bumi. Nah, ini beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Itu tugas kita. Ya, ayo kerja keras, sekolah tapi tetap bisa beribadah, mengutamakan ibadah pelayanan lebih dari semua, beribadah melayani Tuhan dengan setia. Itu tugas kita. Nah, dia kepala, tanggung jawab. Nah, ini menempatkan Yesus sebagai kepala. Nah, kita baik dengan kepala sekolah, wah sudah senang. Ya, siapa tahu ditolong nanti nilainya dan lain-lain. Nah, ini Yesus sebagai kepala. Kalau kita beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar, menempatkan Yesus sebagai kepala luar biasa. Hasilnya, nah, saudara, hasilnya pertama tidak ada kekhawatiran, jangan kamu khawatir. Tidak ada kekhawatiran lagi. Nah, ini menempatkan Yesus. Kalau kaum muda masih khawatir bagaimana masa depanku, bagaimana jodohku, bagaimana. Wah, ini belum menempatkan Yesus sebagai kepala. Ya, seringkali ngawur nanti kita. Ya, ini jangan tempatkan Yesus, terserah Yesus. Yesus yang memiliki saya. Yesus yang bertanggung jawab. Yang penting saya beribadah melayani Tuhan dengan setia benar, sudah. Beres. Nah, beres. Ya, itu saja. Nah, mari kita berpikir. Saat mau bekerja, saat mau studi, saat mau berpikir. Bagaimana saya bisa tetap beribadah melayani Tuhan dengan setia. Dan ini pikiran utama di sini. Jangan gara-gara kerja, gara-gara kuliah, gara-gara kita tidak bisa ibadah. Percuma sih, bukan Yesus kepala. Wah, tidak mampu kita menghadapi dunia. Yesus sebagai kepala. Itu saja, semoga kita mati. Hasilnya tidak ada kekhawatiran lagi. Sama dengan damai sejahtera hidup. Tidak ada kekhawatiran sama dengan damai sejahtera. Sehingga semua enak dan ringan. Damai sejahtera, semua enak dan ringan. Hidup itu enak dan ringan. Tidak ada letih lesu, beban berat. Semua enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Nah, ini Yesus sebagai kepala. Semua enak dan ringan. Kemudian disebutkan semuanya akan ditambahkan kepada. Jangan kamu pikir apa makan, minum, pakai. Kemudian di ayat 34, jangan khawatir akan hari esok, masa depan. Serahkan semua. Yang penting tugas kita beribadah setia. Beribadah melayani Tuhan dengan setia benar. Sudah itu sama dengan terserah kau Tuhan. Sudah kau kepalanya. Terserah kau. Nah, ayo. Jangan sampai kuliah, mau kerja, pacaran. Dan jangan berpikir. Jangan sampai mengganggu ibadah pelayanan. Berpikir. Kalau mengganggu ibadah pelayanan berarti dia merebut Yesus sebagai kepala. Dia yang jadi kepala. Kalau sekolah merebut kita sampai tidak setia lagi sama Tuhan. Sekolah jadi kepala. Wow, gak bisa menjamin. Om sudah bilang tahun berapa itu? Lulusan baru sarjana. Kalau tidak salah belum S1 itu. Masih sarjana 7 tahun waktu itu. Susah. Jadi sarjana sekarang kan gampang sekali. Dulu 7 tahun. Kalau tidak naik, out dulu. Nah, begitu. Tidak naik tingkat out. Kalau sekarang kan kredit, boleh dikredit. Kalau dulu tidak ada, susah. Tapi baru mau melamar kerja, banyak yang mati di Gelora Pancasila Mas, di Surabaya. Baru bawa ijazah masih hangat-hangat ijazahnya, mati semua banyak. Berdesak-desaan cari kerja mati. Nah ini tidak bisa menjamin. Tapi kalau Yesus kepala, bukan sekali lagi, tidak usah kuliah, ayo silakan. Tapi jangan merebut Yesus sebagai kepala.
Jangan membuat kita tidak setia, tidak benar dalam ibadah pelayanan. Mungkin sudah diberkati pacar, tunangan, jangan sampai merebut. Tetap bisa beribadah mulai setia dan benar, jangan tidak benar. Setia dan benar. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Oke, ayo sungguh-sungguh tetap tempat. Hasilnya ya Bapak di surga tadi tahu semuanya. Bapak ya akan tetapi Bapakmu di surga tahu engkau memerlukan semuanya. Tapi carilah kerajaan surga dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Ditambah. Tanda tambah itu tanda salib. Semua ditambahkan kepadamu, tanda salib. Artinya ini, kita hidup dari salib Tuhan, dari kasih karunia, anugerah Tuhan yang besar. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah minus salib. Tidak pernah minus. Gaji semua hanya sarana. Tapi yang menjamin itu salib Tuhan. Kasih karunia, korban Kristus. Anugerah Tuhan ditambahkan. Enggak pernah minus, surplus, enggak pernah kekurangan. Nah, kita damai, tenang, kita hidup dari salib. Dari kasih karunia, anugerah Tuhan yang besar. Tidak pernah kekurangan. Enggak usah takut, gaji itu hanya sarana. Tapi hidup kita dari anugerah Tuhan. Nah, Om sudah bersaksi. Ya, Om ditugaskan di satu daerah, dari Surabaya ke daerah itu 2,5 jam, bayar ongkos bus, dan saya tidak mau minta ongkos. Saya disuruh tidak mau minta ongkos. Padahal yang saya layani kalau secara kolektor semua enggak cukup ongkosnya. Enggak cukup. Tidak cukup ongkos. Ini pengalaman Om. Hidup dari kasih karunia. Tapi saya enggak mau mundur, enggak mau, enggak ada ongkos, aku enggak berangkat. Oh, enggak mau. Saya lebih baik enggak beli apa-apa, enggak ini. Untuk ongkos. Saya berusaha setia dan benar. Oh, bisa itu semua. Enggak usah minta, enggak usah utang, enggak usah apa. Malah bisa membuat pagarnya dan lain. Bisa. Bisa waktu itu. Saya bisa membangun, saya membuat pagarnya dan lain-lain. Bisa. Nah, ajaib. Malah ada kaum muda di sana menjaga gereja karena saya harus pulang pergi ke Surabaya, masih bantu di kantor gereja di Surabaya. Kaum muda saya sekolahkan sampai bisa. Bisa sampai lulus. Nah, ini saya pegang. Bukan dari uang dan dari anugerah, salib. Semua akan ditambahkan. Anugerah Tuhan yang besar. Memang ada ujiannya. Ada ujiannya ketika mau UNAS. Nah, yang sudah ini 3 tahun saya sudah senang. Tinggal UNAS, tahu-tahu nangis dia. Ya, nangis, datang nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Besok ujian loh. Kamu harus belajar sungguh nangis. Kenapa? Belum bayar Om. Kalau enggak bayar enggak boleh ujian. Oh, berapa? Waktu itu saya ingat tahun 92 itu 100.000. Waduh, nangis lagi saya. Enggak ada aku 100.000. Sama-sama nangis berdua. Enggak punya aku 100.000 itu. Ya, banyak sekali. 90.000. Ya. Enggak punya aku 90.000. Enggak punya. Sepeda dijual, oh sepeda siapa itu, ada di gereja sudah sepedanya. Ini sepeda orang ini, jangan dijual-jual. Ya, enggak usah dijual-jual. Ya, nangis, ternyata malam-malam, sore-sore ada yang kasih. Ya, 100.000, nangis lagi saya, pas perpuluhan 10.000, 90 buat bayar ujian. Oh, enggak kekurangan, enggak sampai utang sama Tuhan juga, enggak sampai utang perpuluhan juga sama Tuhan. 10.000 besar juga waktu itu. Enggak sampai utang. Semua ditambahkan kepada. Ini berusaha. Kaum muda dimanapun saudara-saudara mendengar firman ini. Berusaha tempatkan Yesus. Jangan kuliah, jangan oh hebat kuliahku, oh hebat pekerjaanku, oh hebat pacarku. Jangan. Enggak mampu, enggak mampu. Tempatkan Yesus sebagai kepala. Amin. Tetap setia dan benar. Beribadah setia benar seperti dulu sebelum punya pekerjaan, seperti dulu sebelum kuliah sekolah, seperti dulu sebelum punya tunangan pacar, seperti itu. Biasa aja. Tetap tempatkan Yesus. Semoga kita mengerti. Jangan sampai tempatkan yang lain. Hancur kita, minus kita. Kurang, bahkan sampai tenggelam dalam lautan api belerang.
Minus ke bawah terus. Minus sampai lautan api belerang. Jangan. Tetap positif terus, naik terus, positif ditambah. Surplus hidup kita. Dipelihara oleh kasih karunia anugerah yang besar salib Tuhan. Kita tidak pernah kekurangan, bertambah-tambah, naik terus sampai hidup kekal di surga. Sampai hidup kekal. Semoga mengerti. Yang kedua, hasil B, hasil kedua. Hasil ketiga ya, damai sejahtera, hidup dipelihara Tuhan dengan salib, dipelihara salib, anugerah. 3, Wahyu 19:11. Wahyu 19:11. Kita dipakai. Ya, lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Setia dan benar. Ia menghakimi dengan berperang dan berperang dengan. Kita dipakai dalam gerakan kuda putih. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna di akhir zaman. Nah, kita dipakai. Ayo kamu udah bersaksi. Bersaksi membawa jiwa-jiwa untuk datang untuk masuk pembangunan tubuh Kristus. Bersaksi. Semoga kita bisa dipakai dalam kegerakan kuda putih, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ayo, jangan sampai dipakai Babel. Kalau enggak dipakai tubuh Kristus, pakai Babel. Kejahatan dan kenajisan pelacur besar. Tinggal dua hidup ini. Mau dipakai Tuhan atau dipakai yang lain. Enggak ada tengah-tengah pilih tengah-tengah enggak bisa. Dipakai Tuhan atau dipakai Babel. Pelacur besar, setan. Menjadi jahat, najis dan binasa. Semoga kita. Yang kedua, apa prakteknya? Kita menempatkan Yesus sebagai kepala yang utama dalam hidup kita. Yesus. Satu, tadi beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Gak bisa dialihkan, gak bisa dihalangi, gak bisa dialihkan oleh yang lain. Dia kepala. Dia kepala. Yang kedua, meneladani Yesus. Dia sebagai kepala, maka semua ikut kepala. Meneladani Yesus. Meneladani Yesus. Teladan kita Yesus. Filipi 2. Surat Filipi pasal 2. Meneladani Yesus mulai hati pikiran. Kepala itu pikiran, hati sama. Hati dan pikiran sama. Meneladani Yesus. Ya, mulai hati pikirannya. Ini dia kepalanya apa, nah, kita tubuhnya apa. Betul ya? Nah, itu kalau kepala bilang ambil sendok, ya tubuh ambil sendok. Nah, sama, meneladani. Ya, mari di dalam Filipi pasal yang kedua, surat Filipi pasal yang kedua. Nah, kita bersyukur punya Tuhan yang menjadi kepala yang sudah mati di Bukit Tengkorak. Om bilang dia bertanggung jawab. Tidak seperti yang lain lari, dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Ya, tidak lari, dia bertanggung jawab sampai mati di kayu salib. Ya, sampai mati di kayu salib. Bertanggung jawab. Ya, mari Filipi pasal 2 ayat 5, nanti kaum muda membaca di rumah 5, 6, 7, 8 ya. Sampai 5. Sekarang 5 dan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang seterusnya dalam rupa Allah, seterusnya ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, inilah hati dan pikiran Yesus atau pikiran perasaan Yesus. Hati dan pikiran Yesus atau pikiran perasaan Yesus yaitu taat sampai mati di kayu salib. Taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib. Biar dia tidak salah, tapi dia taat sampai mati. Ya, dia tidak salah, dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat yang jahat, dia malah berbuat baik, menolong. Tapi kalau kehendak Tuhan taat sampai mati di kayu salib, sudah taat sampai mati. Itu hati dan pikiran Yesus, pikiran perasaan Yesus. Taat sampai mati. Nah, ini yang harus kita teladan. Kita juga harus memiliki hati pikiran, kita meneladani Yesus, yaitu kita memiliki hati dan pikiran yang taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Sampai daging tidak bersuara. Nah, ini kita meneladani Yesus artinya kita memiliki
pikiran perasaan, hati pikiran perasaan yang taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Kalau Yesus sampai mati di kayu salib. Kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Daging tidak bersuara. Seperti Bapak Abraham, selalu kasih contoh, sembelih anakmu, mau disembelih. Nah, Yesus kepala, Tuhan yang tanggung jawab. Janda Sarfat, punya sedikit tepung minyak, mau bikin roti, mau bikin kue. Setelah itu makan, aku mati, anakku mati. Nah, tapi Elia bilang, untukku dulu, untuk Tuhan dulu. Serahkan untuk Tuhan. Loh, ini mau mati kok serahkan untuk Tuhan. Tapi kalau dia taat serahkan untuk Tuhan, Tuhan tanggung jawab. Itu kepala. Amin. Kalau kita taat, kepala dia. Betul ya? Nah, ada kepalanya kita. Ambilkan, saya haus, tahu-tahu ambil minum. Nah, berarti ada kepalanya. Kalau enggak ada kepalanya enggak bisa. Kepalanya yang perintah, kita haus. Ayo tangan gerak, ambil. Minum, ya mulut buka, minum. Kepala yang atur. Taat, tangan taat, mulut taat. Beres. Nah, ayo kamu dah. Satu itu, tugas kita cuma itu. Tempatkan Yesus sebagai kepala, jangan ragu. Dia sudah mati di mahkotai duri sebagai kepala. Tanggung semuanya. Sampai mati di Bukit Tengkorak. Sudah, kita tinggal apa? Ayo setia benar, beribadah melayani Tuhan, tempatkan dia kepala. Jangan terganggu oleh kuliah, oleh sekolah, oleh kalau sudah waktunya Tuhan, dia sudah dewasa, jangan yang masih kecil-kecil sudah dewasa pacaran, ini silakan. Kalau itu dari berkat dari Tuhan, tidak akan mengganggu kita. Jangan mengganggu kita, tetap beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Setia dan benar. Semoga kita bisa. Sudah itu tugas kita. Sudah, semua Tuhan akan tolong. Damai sejahtera hati kita. Tidak ada kekhawatiran lagi. Tenang hidup itu. Tidak ada, waduh gimana nih? Waduh gimana? Sampai nabrak sana, nabrak sini. Itu kekhawatiran, nabrak sana, nabrak sini. Kita tenang aja, damai. Damai. Semua enak ringan, tidak letih lesu, enak. Dan Tuhan menambahkan semua. Hidup dari anugerah Tuhan. Dan dipakai Tuhan dalam gerakan hujan. Tidak masuk Babel yang binas. Yang kedua, tugas kita taat dengar-dengaran. Sampai daging tak bisa, mungkin lah kaum muda ini dagingnya kuat-kuat. Keinginan daging, hawa nafsu daging paling kuat di masa muda. Wah gak bisa saya gini, jangan, diam aja. Kalau itu firman Tuhan sudah. Jangan melawan. Abraham sembelih anakmu, ya sembelih. Wah ini anak satu-satunya. Saya nunggu 25 tahun, wah bagaimana nih Tuhan. Nah usah sembelih, Tuhan tanggung jawab. Janda Sarfat, wah aku gak sayang anak kalau gini. Masa ini untuk anakku mau diberikan Tuhan. Ya sudah kasih aja. Tenang aja, dia sebagai kepala yang bertanggung jawab. Amin. Yang penting kita taat. Kalau kita tidak taat, kepalanya kita, daging kita. Nanti halangan-halangan di bawah serigala burung ada. Pengikutan Yesus banyak halangannya. Serigala burung mau jadi kepala. Wah ngeri. Najis, jahat, ngeri. Sudah tinggal itu aja, siapapun kita, termasuk saya. Kalau mau Yesus sebagai kepala yang tanggung jawab, wah lebih dari presiden, lebih dari semua, amin, lebih dari semua. Sudah, satu beribadah dengan setia benar, layani. Dua, taat sampai daging tak biarpun, wah kok gini ya, wah kok gitu ya, biar aja, yang penting firman. Sikat saja, taat saja, dia yang tanggung jawab semua. Nah, tapi hati manusia itu cenderung jahat, memang tidak taat. Apalagi kaum muda, Kejadian pasal yang ke kitab Kejadian, nah itu ditunjukkan di firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke kitab Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, kenajisan semata-mata. Nah, sementara kita harus meneladani Yesus taat. Tetapi kenyataannya, nah ini Kejadian 6 ayat 5. Kenyataan yang ada, hati pikiran kita, pikiran perasaan kita adalah cenderung jahat. Tidak taat, tidak dengar-dengar. Mau melawan, mau memberontak terus. Nah ini saudara. Ini kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada, hati dan pikiran manusia atau
pikiran perasaan manusia daging itu hanya cenderung jahat, najis, tidak taat, malah melawan Tuhan, melawan orang tua. Nah, itu waktu Nuh. Waktu Nuh begitu. Melawan Tuhan, melawan orang tua jasmani, orang tua rohani, dilawan. Wah, gitu begini ya, ini akibatnya. Memalukan Tuhan, memilukan Tuhan. Menghasilkan perbuatan yang memalukan Tuhan, memilukan Tuhan, memedihkan hati orang tua. Membuat keluh kesah gembala orang tua rohani. Ya itu kalau melawan. Enggak ada bagusnya orang melawan. Enggak ada bagusnya sedikit. Perhatikan, ini memang hati pikiran manusia daging. Nah ini hati pikiran manusia daging. Nah ini saja, mari sekalipun mungkin orang tua salah, sudah jangan melawan, jangan wah apa, sudah diam aja. Tapi tidak adalah orang tua salah, ya, tidak adalah. Orang tua selalu memikirkan anak-anak, apalagi orang tua yang beribadah melayani Tuhan, memikirkan anak. Ya, gembala juga memikirkan, ya, kaum muda dipikirkan semua, didoakan semua. Ya ini berusaha. Hati manusia daging memang itu cenderung jahat, najis, melawan Tuhan, melawan orang tua jasmani, melawan orang tua rohani. Nah, ini sampai menghasilkan perbuatan yang memilukan hati Tuhan, memalukan Tuhan, memedihkan hati orang tua, membuat keluh kesah gembala. Akibatnya, nah, itu binasa selamanya. Kena air bah, binasa. Perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh. Ini anak-anak yang hatinya tidak baik. Lalu bagaimana? Kita menempatkan Yesus sebagai kepala, artinya taat. Loh, padahal kita dilahirkan ibu kita, manusia daging, hati cenderung jahat. Lalu bagaimana? Nah, lewat baptisan, lahir baru lagi. 1 Petrus 3, 20, 21. Nah bagaimana? Sementara kita dilahirkan ibu kita, maaf para ibu, dilahirkan ibu kita, ya manusia darah daging, hati pikirannya cenderung jahat, najis. Bagaimana bisa taat? Harus lahir baru dari baptisan. 1 Petrus 3, 20, 21. Ya, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh. Nah, dulu Nuh masuk bahtera, sekarang kita masuk baptisan air. Nah, ketika Allah tetap pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Pada zaman Nuh semua tidak taat. Tidak mau masuk bahtera. Jangankan masuk. Waktu Nuh membangun aja diolok-olok. Itu apa itu? Sok bener itu apa? Kamu udah gitu. Kalau setia dalam ibadah. Kalau tak, kamu kolot. Kamu udah kolot. Kuno kamu apa itu? Gereja-gereja apa itu? Taat. Wah kolot kamu. Sekarang kita harus bebas. Kita bebas. Wah bahaya itu. Bahaya. Ya tidak taat bahaya. Ingat kaum muda, begitu tidak taat sudah keluar dari bahtera Nuh. Sementara ini mungkin saudara bersaksi, oh Tuhan membela saya, Tuhan memberkati, itu ada di bahtera Nuh. Tapi begitu melawan, apa sih, wah apa, itu sudah keluar dari bahtera Nuh. Kalau terus sebentar lagi diseret air bah, makin jauh sudah, sampai mati binasa. Hati-hati, sungguh-sungguh hati. Kalau sudah ngomel, wah apa begitu, wah ini, wah. Nah, sudah keluar dari bahtera. Sebentar lagi diseret air bah, makin jauh dari orang tua, makin jauh dari Tuhan. Makin jauh dan binasa salam. Ya, semoga kita mengerti. 1 Petrus 3, 20, 21. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit yaitu 8 orang diselamatkan oleh air bah itu. 21. Juga kamu sekarang, dulu Nuh naik bahtera. Kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya? Sementara kita menempatkan Yesus sebagai kepala, taat sampai daging tak bersuara. Sementara kita dilahirkan ibu kita, manusia darah daging, hatinya cenderung jahat pikiran. Gak taat, melawan. Loh bagaimana? Masuk baptisan. Kita harus dilahirkan baru lewat baptisan air. Kita harus mengalami kelahiran baru lewat baptisan air. Baptisan air. Nah, baptisan air adalah baptisan air yang benar adalah pembaharuan hati nurani, hati pikiran yang jahat dan najis
menjadi hati nurani atau hati pikiran yang taat dengar-dengaran. Hati pikiran yang taat dengar-dengaran. Sampai taat dengar-dengaran. Sampai daging tidak bersuara. Contohnya Nuh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa, suruh bikin bahtera. Bikin. Sudah diolok. Apa itu? Apa ini? Tidak ada angin, tidak ada hujan, bikin bahtera di gunung. Apa maksudnya? Semua mengolok. Tapi Nuh taat sampai daging tak bersuara. Kalau dagingnya bersuara, iya ya. Mungkin temannya atau pamannya atau apa Nuh? Apa agak gini kamu? Enggak ada apa-apa, kau bikin kapal besar-besar. Apa maksudnya? Keluargamu sedikit, bikin kapal besar-besar. Apa? Enggak ada hujan. Apa agak-agak. Oh iya. Seringkali kita ikut-ikut teman. Apa kamu? Ibadah, pelayanan. Apa kamu taat? Kuno sekarang. Kita bebas, jangan mau. Begini. Ikut. Terseret air bah itu namanya. Banyak terseret air bah. Jangan. Kita pertahankan di dalam air, di dalam bahtera Nuh. Sekarang baptisan yang benar. Hati. Apalagi setelah selesai bahtera. Nah, bukan turun hujan dulu. Kalau turun hujan dulu, petir meledak-ledak. Hujan 3 hari. Wah, mulai naik air. Nuh masuk. Wah, masih orang. Nuh. Ini enggak ada hujan lagi, masuk Nuh. Bareng binatang-binatang masuk. Wah, lagi. Ini mau pariwisata dengan binatang. Ya, lebih gila lagi mungkin. Lebih miring lagi pikirnya orang. Jangan. Kalau nasihat firman, siapapun menasihati jangan dianggap apa itu. Jangan. Bahaya. Kalau itu nasihat firman jangan. Sangat berbahaya. Keluar dari bahtera, ingat, keluar dari bahtera. Sebentar lagi air bah datang diseret. Diseret makin jauh dari surga. Makin jauh dari orang tua, makin jauh dari gembala. Sampai binasa. Jangan. Sungguh-sungguh serius. Ya. Ayo, bukti terseret tuh merasa asing nanti. Di dalam ibadah sudah merasa asing. Dulu seneng, sekarang sudah mulai dengar firman. Mulai protes, apa, udah terlalu ini, terlalu itu. Mulai, itu sudah jauh itu. Hati-hati, dekat dengan air bah. Dekat dengan air bah. Ya, semoga kita bisa ngerti. Ayo taat, masuk bahtera seperti Nuh. Nah, maka Nuh hidup dari kasih karunia Tuhan juga. Hidup dari anugerah Tuhan. Kalau taat dengar-dengar itu hidup dari kasih karunia anugerah Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar. Nah ini Nuh. Kalau kita taat juga hidup dalam anugerah Tuhan yang besar. Sehingga bisa menembusi kesulitan dunia. Air bah, gunung pun hilang. Mau di mana manusia? Jangankan mau bekerja, mau berdiri pun tidak bisa. Ayo, biar kaya, biar hebat. Loh, satu waktu kekayaan, kehebatan tidak bisa lagi. Saat antikris datang, nggak bisa. Jangan sombong gitu. Yang kaya, yang hebat, satu waktu kalau antikris datang sudah tidak bisa lagi. Ya, kadang-kadang sebelum antikris datang sudah habis kekayaan. Banyak dulu senang-senang kita akhirnya loh enggak ada. Banyak putus asa. Tapi yang jelas kalau antikris ini habis kita. Kalau antikris datang sudah enggak bisa mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia. Ijazahnya banyak orang pandai mati. Nah, ini kita hidup dari anugerah Tuhan sampai menembusi zaman yang sulit, zaman akhir yang sulit di dunia. Nah, kita hidup dari kasih karunia anugerah Tuhan yang besar. Sehingga sanggup menembusi masa kesulitan di dunia sampai masa antikris, kemustahilan. Masa antikris berkuasa 3,5 tahun di bumi. Ini secara jasmani. Juga hidup dalam kasih karunia sanggup menembusi akhir zaman yang jahat najis. Sehingga kita hidup benar suci. Tetap hidup benar suci. Ini secara jasmani tadi menembusi masa yang sulit di akhir zaman sampai masa mustahil saat antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kemudian secara rohani kita sanggup kalau hidup dalam anugerah Tuhan
kasih karunia Tuhan, kita sanggup menghadapi, menembusi keadaan dunia akhir zaman yang jahat, najis, sehingga tetap hidup benar dan suci. Hidup benar dan suci. Nah ini hidup benar dan suci. Betul-betul. Secara jasmani dipelihara, secara rohani juga dipelihara. Tetap hidup benar dan suci. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang masuk baktera itu 4 pasang. Suami istri, suami istri, suami istri. No suami istri, Sem anaknya suami istri, Ham suami istri, Yafet suami istri. Nah, kita merasakan kesatuan. Kita akan masuk di dalam kebenaran, kesucian, dan kesatuan nikah. Kebenaran, kesucian, dan kesatuan nikah. Sehingga mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Sampai perjamuan kawin anak domba. Jika Yesus datang, nikah yang sempurna. Baik saudara sebagai anak sekarang, masuk dalam kebenaran, kesucian, kesatuan nikah. Menyatu dengan orang tua. Tidak ada gegeran, tidak ada ini, menyatu dengan orang tua. Merasakan kebahagiaan dari Tuhan, kebahagiaan surga. Sampai perjamuan kawin anak domba. Itu nikah yang sempurna. Nikah yang sempurna. Saat Yesus datang kedua kali. Nah, kalau nanti diizinkan Tuhan menikah, seperti Sem, Ham, Yafet. Ya, itu nikahnya satu, semua satu. Nah, baik sebagai anak, nanti baik sebagai suami, sebagai istri dijamin. Kalau hidup dalam kasih karunia bakteramu, hati yang taat, dengar-dengar. Jangan sekarang baru sudah melawan, sudah mulai, saya melihat kaum muda begitu, aduh ini payah orang ini, bahaya besok ini. Jangan melawan. Itu ya, baru dapat gandengan sedikit sudah melawan, sudah ini, bahaya ini. Ya, bahaya betul, bahaya. Dan banyak yang terjadi, tidak baik nanti nikahnya. Sudah tetap saja, taat, tetap dalam baktera, tetap dalam baktera. Ya, kalau pacarnya enggak mau masuk baktera ya dadah, ya sudah, tetap saja, taat, tetap taat. Saja, jangan ikut keluar, jangan masuk, bawa masuk, jangan ikut keluar. Gawat, berbahaya sekali. Air bah sudah siap, hilang. Sudah hilang. Ya, semoga kita mengerti. Ini yang kedua. Yang ketiga, terakhir. Menyembah Yesus. Nah, jadi ini menempatkan Yesus sebagai kepala. Satu, utamakan dia. Carilah kerajaan surga, pikirkan dia. Yaitu beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Itu urusan kita. Itu urusan kita. Saudara, kita akan damai sejahtera. Tidak ada kekhawatiran lagi. Kita akan dipelihara, takkan kekurangan, selalu surplus, hidup dari anugerah Tuhan, tak pernah kekurangan, di dunia ini selalu surplus, bertambah-tambah, sampai hidup kekal. Tadi juga hidup kekal, ya, perjamuan kawin anak domba sampai hidup kekal selamanya. Nah, ini ya, dipakai dalam gerakan hujan akhir, itu satu. Kedua, masuk baktera meneladani Yesus, taat dengar-dengar, masuk baptisan air yang benar, ya. Maka hidup dari kasih karunia juga anugerah Tuhan yang besar. Menembusi zaman sulit, jasmani, rohani, sampai masuk nikah. Masuk nikah yang sempurna, masuk hidup kekal. Yang ketiga, menyembah. Lihat saya, hubungan kepala dengan tubuh itu leher. Hubungan kepala dengan tubuh itu leher. Kepala dengan tubuh itu leher. Doa penyembahan itu leher. Doa penyembahan itu leher. Menyembah Yesus leher sama dengan penyembahan. Doa penyembahan itu sama dengan leher. Ya, doa penyembahan. Hubungan paling erat dengan Tuhan. Kita baca dalam Yohanes pasal 9. Ya, Injil Yohanes pasal 9. Ini tentang doa penyembahan. Injil Yohanes pasal yang ke-9. Ini mulai ayat 1 tentang orang buta yang sejak lahir. Orang buta sejak lahir. Lalu dia bisa melihat Yesus. Ya, orang buta sejak lahir, ayat 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan,
lalu ia sujud menyembah. Jadi menyembah Yesus sama dengan melihat Yesus, melihat wajah Yesus, berkata-kata dengan dia, curhat kepada Yesus. Nah, berkata-kata kepada dia sama dengan curhat kepada Yesus. Curhat maksudnya apa? Mengutarakan semua keadaan dosa-dosa, keadaan utarakan semua. Akui, curhat mengakui segala dosa keadaan kita. Nah, curhat pada Yesus. Dan menyeru nama Yesus. Nah, itu menyembah. Nah, berkata-kata, curhat kepada Yesus, menyeru nama Yesus dan percaya, ulurkan tangan sama dia. Ulurkan tangan sama dengan percaya dan berserah. Percaya mempercayakan diri. Nah, aku percaya mempercayakan diri, ulurkan tangan kepada Tuhan. Memandang wajah Yesus, jangan pandang lain. Nah, berkata-kata dengan dia, curhat, berseru nama Yesus, menyeru nama Yesus, dan ulurkan tangan. Saya percaya. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Percaya dan berharap Tuhan. Nah, itu menyembah Tuhan. Nah, orang buta sejak lahir, nah, dia mengalami sinar kasih karunia juga dari Tuhan. Saat menyembah ada sinar kasih karunia. Ya, di dalam kitab Bilangan, nah, ini menyembah Tuhan. Ya, kita merasakan sinar kasih karunia dari Tuhan. Anugerah yang besar dari Tuhan. Inilah hidup kita. Ayo, kalau kita beribadah melain dengan setia benar, ada anugerah hidup dari salib. Semua ku tambahkan, ditambahkan. Hidup dari salib, anugerah Tuhan itu, salib Kristus. Dia sebagai kepala mati di Bukit Nekora, tanggung jawab. Itu anugerah yang besar. Lebih besar dari apapun di dunia. Kita damai, tidak ada khawatir. Kita tidak kekurangan. Selalu surplus. Ya, tidak kekurangan berlimpah-limpah. Sampai hidup kekal. Kita dipakai Tuhan. Kemudian kita taat dengar-dengar masuk bahtera Nuh juga. Hidup dari anugerah kasih karunia. Nuh sekeluarga. Ya, betul-betul menembusi zaman yang sulit, yang mustahil, antikris, yang rohaninya juga tetap hidup benar. Wow, sekarang bengkok, hati-hati. Maaf loh, maaf ini katakan maaf. Yang teman-teman biasa saja bisa jatuh bergulung-gulung jatuh. Apalagi masa pacaran, masa tunangan, masuk bahtera, jangan keluar. Taat dengar-dengar. Jangan sedikit kok keluar enggak taat sedikit, jangan. Air bah sudah melibas sudah. Jangan, betul-betul. Sangat berbahaya. Ya, ayo hati-hati dan maaf ini. Asal tidak sebut nama. Pengakuan kaum muda yang jatuh justru terjadi saat-saat ibadah. Saat ibadah dia diajak tidak ibadah, jatuh di situ. Beberapa kali pengakuan, kapan kamu melakukan? Ya hari Kamis, hari Selasa. Loh, saat-saat ibadah kalau di sini. Ngeri betul. Jangan melawan, cuma sekali. Ya, jangan betul-betul. Sangat berbahaya. Keluar dari kasih karunia, enggak ada yang bisa menahan. Orang tua enggak bisa nahan. Gembala enggak bisa nahan. Sudah berada dalam tangan setan. Enggak bisa berbuat. Ya, Tuhan tolong kita. Semua. Nah, sekarang menyembah. Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hidup dari kasih karunia. Ayo, apa keadaan kita pada malam ini? Ayo curhat sama Tuhan, menyembah. Tempatkan Yesus. Mungkin orang tuamu tidak tahu, semua tidak tahu. Ayo, bukan atau orang tua tidak mau tahu semua. Aduh, saya begini tidak ada yang mau tahu. Sudah, kesempatan hanya Yesus yang tahu. Kesempatan hanya Yesus yang tahu. Ayo serahkan semua kepada Yesus. Pandang wajahnya, curhat sama dia, ulurkan tangan. Saya percaya engkau Tuhan, tidak percaya yang lain, tidak berharap yang saya percaya engkau. Hidupku dalam tangan. Dia sinari dengan kasih. Tangan uluran kita, dia sinari dengan kasih karunia. Dia ulurkan tangan kasih karunia, anugerah yang besar. Untuk apa? Yang pertama, untuk orang buta jadi melek. Orang buta itu berarti sudah
sejak lahir tidak bisa disembuhkan, mustahil. Yesus menyinari kita dengan wajah Yesus menyinari kita dengan sinar kasih karunia, anugerah yang besar. Tangannya diulurkan dengan tangan anugerah yang besar. Untuk apa? Satu, menghapus kemustahilan, menyelesaikan segala masalah yang mustahil malam ini. Nggak mungkin, buta sejak lahir, dokter manapun nggak bisa. Dokter manapun. Ayo, mungkin kaum muda punya masalah yang mustahil, selesai. Tuhan selesaikan. Kedua, nggak indah. Maaf, bukan yang jasmani. Saudara, buta. Saudara, tidak indah lagi, semua gelap. Yang lain bilang merah, kuning, dia gelap. Nggak ada yang indah. Nggak ada yang indah. Tapi begitu melek indah. Ini. Saudara, ini. Tangan anugerah Tuhan sanggup menolong kita dari kegagalan kita. Kegagalan, kehancuran menjadi masa depan yang berhasil. Masa depan yang gagal, hancur menjadi masa depan yang berhasil. Indah, berhasil dan indah. Menjadi masa depan yang berhasil dan indah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, uluran tangan anugerah Tuhan malam ini. Ya, mengangkat kita. Terakhir, 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5. Mengangkat kita pada waktunya. Meninggikan kita pada waktunya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan yang kuat ini tangan yang penuh anugerah yang besar. Kasih karunia supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Semua pada waktunya. Tadi ditambah pada waktunya. Mustahil menjadi tidak mustahil, selesai pada waktunya. Semua jadi indah pada waktunya. Kemudian dia meninggikan pada waktunya. Artinya meninggikan, mengangkat dari kejatuhan-kejatuhan dosa. Mengubahkan, menyucikan, mengubahkan. Mengangkat dari kejatuhan-kejatuhan dalam dosa. Dosa sampai puncaknya dosa makan minum. Kawin mungkin sudah merokok, mabuk, narkoba. Dosa kenajisan, ayo bisa diangkat, ditinggikan. Diangkat dari kejatuhan-kejatuhan dalam dosa sampai puncaknya. Sama dengan disucikan, diubahkan. Disucikan, diubahkan. Sampai kita sempurna seperti itu. Disucikan, diubahkan. Sampai jujur di hadapan Tuhan. Terang, matanya terang melihat. Jujur, terang-terangan. Sudah, jujur. Sampai sempurna. Jika Yesus datang, kita diubahkan sempurna seperti dia. Kita diubahkan sempurna seperti dia. Untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali. Di awan yang permai. Kita duduk bersanding dengan dia. Di takhta surga. Tadi hanya melihat Yesus di takhta surga. Ayo. Saudara, ini. Kita menempatkan Yesus sebagai kepala. Memikirkan Yesus, melihat Yesus di takhta surga. Nanti kita betul-betul duduk. Kenyataan duduk di tata surga. Amin. Kalau menempatkan Yesus sebagai. Ayo beribadah, layani, setia, benar tugas kita. 2, taat, dengar, hidup dalam kasih karunia, anugerah. 3, sembah dia, pandang dia, berkata-kata dengan dia, curhat aja bebas. Tuhan mungkin tidak bahagia. Kita saya kok gini Tuhan. Atau saya jatuh Tuhan. Ya sudah, sampaikan semua. Bukan kepada kepada Tuhan. Ya, sampaikan semua. Dan ulurkan tangan, saya percaya Engkau. Anugerahmu yang besar mampu menolong saya. Mustahil tidak mustahil. Yang hancur jadi indah. Yang sudah terpuruk jatuh dalam dosa disucikan, diubahkan. Sampai sempurna. Jujur di hadapan dia, jangan sembunyikan. Dan sampai sempurna jika Tuhan datang. Kita duduk di tahtanya. Tuhan memberkati kita. Yuk bangkit berdiri di tempat yang ada. Besar anugerahmu. Besar anugerah. Mari. Nomor 4, saudara. Oh, haleluya. Jangan lepas dari ini semua. Nomor 4. Haleluya. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap takhtamu Bapa, dimanapun kau muda berada, karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, mungkin kekurangan, kegagalan,
curhat sama Tuhan. Mungkin tidak layak, jatuh, dan lain-lain. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Ku ada sebagaimana, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Yang sudah berhasil, yang sudah indah, semua karena anugerah. Gerak tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Lagi. Haleluya Yesus. Lagi. Tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Apapun keadaan kita malam ini, saya tidak panggil maju. Kalau ada yang mau mengangkat dua tangan, serahkan hidup dalam tangan anugerah Tuhan. Lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sembah Dia, serahkan hidup kepada Dia. Haleluya, haleluya. Jangan putus asa dengan suatu, jangan bangga dengan sesuatu. Sekali lagi, semakin hari, haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
Oh, haleluya. Yalawasa, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Yalawasa. Yalawasa. Yalawaka. Yalawaka. Terima kasih. Terima kasih. Pegang kami semua. Pegang kami semua Tuhan. Haleluya. Apapun keadaan kami, tetap hidup dalam tangan anugerah yang besar. Tangan kasih karunia yang besar Tuhan. Seperti dialami Nuh Tuhan. Kami juga alami pada malam itu. Haleluya. Turunkan tangan. Haleluya. 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 Engkau tolong kaum muda semua Tuhan. Jangan ada yang keluar dari bahtera. Jangan ada yang keluar dari tangan anugerah-Mu. Hanya karena, oh Tuhan, pekerjaan, hanya karena studi, hanya karena perjodohan dan lain-lain. Tuhan tolong semua. Tuhan berkemurahan semua. Semua tinggal dalam bahtera-Mu. Terima kasih. Tinggal di dalam pelukan tangan anugerah besar. Yang sudah jatuh, yang sudah hancur, yang sudah gagal dan lain-lain. Tuhan memeluk kembali malam ini. Tuhan menolong kembali malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Gembalakan kami semua. Baik di sini WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan 4 juga di, oh Tuhan Engkau tolong di dalam negeri, luar negeri semua. Engkau Tuhan gembalakan kaum muda. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa jamakan tangan anugerah Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu di tengah kami. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambah-tambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong kiranya Tuhan. Engkau tolong kiranya kami serahkan yang terhalang oleh apapun juga dalam ibadah. Buka jalan semua. Engkau tolong semua. Terima kasih, terima kasih. Pergumulan dalam Tuhan, dalam pekerjaan Engkau memberkati semua. Kaum muda apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan. Yang dalam studi, sekolah, Engkau tolong beri hikmat, akal budi dari surga. Oh, menghadapi apapun juga, lulus dengan baik semua. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian yang mencari sekolah baru hari-hari ini, sampai perguruan tinggi, tolong semua. Buka firman, buka jalan Tuhan, sesuai kehendak-Mu, Engkau tolong mereka semua. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya kami serahkan, yang berikan pergaulan yang baik kaum muda, yang sesuai kehendak-Mu semuanya. Beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajar benar, yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan yang indah, Engkau tolong kiranya. Terima kasih, terima kasih. Semua Engkau jamah kaum muda, Engkau peluk kaum muda semua dalam tangan kasih karunia
yang besar, tangan anugerah yang besar Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang terlepas sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, demikian juga Tuhan tolong orang tua kami masing-masing dimanapun berada, kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, demikian juga oh Tuhan, kami selamatkan mereka semua. Kami teringat gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Engkau tolong semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan belas kasih-Mu. Pakailah mereka dalam pengajaran yang benar Tuhan. Engkau tolong. Terima kasih, syukur Kau pertambahkan bilangan jiwa-jiwa Tuhan, tolong semua. Engkau dengar seluruh doa kami, Engkau tolong kami semua. Dalam nama untuk baptisan air juga Engkau tolong. Gerakkan kaum muda juga yang belum baptisan untuk bisa dibaptis. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini masih dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan tanggal 19, 20, 21 yang akan datang. Tuhan memberkati semua. Tetap tadi, ayo segera. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Puji Tuhan memberkati. Besok pagi 7:15 di sini di Medan, kebaktian umum ya, 7:15. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan, Tuhan memberkati. Ajaklah teman-teman datang pada Tuhan. Selasa doa penyembahan 5:15, akan dilanjutkan doa semalam suntuk. Kemudian Kamis Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15. Kemudian Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 semacam ini. Ajaklah teman-teman untuk datang pada Tuhan. Surabaya besok jam 6:45 sore kebaktian umum. Ajaklah teman-teman datang pada Tuhan. Gunakan hari libur beribadah, Tuhan memberkati semua. Kemudian Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30. Rabu doa penyembahan 5:30 sore. Sabtu kebaktian kaum muda remaja 5:15. Ajaklah kaum muda datang pada Tuhan. Tuhan memberkati semua. Kemudian di Selekta ada tertinggal kresek hitam dengan pakaian renang dan alat mandi, bisa diambil di kursi depan di bawah. Baik. Kemudian doa yang berulang tahun tanggal 9 sampai 16 Juli. Mahardipta Indrayana hari ini, Ardi hari ini. Eti Suryani Ibu Ruli Singgi hari ini 9 Juli. Ibu Hari Ananingsi hari ini 9 Juli. Andreas Aditya Hendro Taiwan hari ini 9 Juli.
Yulio Abramandu, Bram 10 Juli. Ibu Sartini 11 Juli. Ibu Endang Pertiwi 11 Juli. Ibu Windy Carolina 11 Juli. Angeling Immanuel Priscilla Surabaya 11 Juli. Bapak Andrew Seking di Kucing Malaysia 13 Juli. Wirnansi Yuliasari Jakarta 13 Juli. Ibu Yuli Setiawati, Ibu Gunawan Santoso 13 Juli. Dana Surabaya 14 Juli. Bapak Hermawan Yulianto 14 Juli. Joylin Sekina Mulyawan 14 Juni. Ibu Ayin 14 Juli. Bapak Edi Hawadi 15 Juli. Hana Asmini Ibu Sugianto 15 Juli. Ibu Lindawati 15 Juli. Sim Peter Yulianto 15 Juli. Cahaya Ria Yuliani 16 Juli. Bapak Suparman 16 Juli. Eka Putra Rizki Agung Nugroho Surabaya 16 Juli. Baik, Tuhan memberkati. Yang mau baptisan silakan mengambil formulir untuk diisi dan dikembalikan. Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada malam hari. Kami berdoa buat yang sakit Engkau jamah semua, Engkau tolong semua. Yang tidak hadir Engkau jamah apapun keadaan mereka. Yang masih di luar kota, luar pulau, luar negeri, perjalanan pulang, semua Engkau jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tiba dengan selamat besok pagi sore bisa kembali beribadah bersama kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih latihan kur kaum muda, Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada. Besok pagi di sini di Medan, besok sore Surabaya. Semuanya bisa beribadah. Tuhan tolong semua. Baptisan air Tuhan tolong juga. Tuhan berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Kunjungan di Medan juga buka firman, buka jalan. Terjadi gerakan gempar hamba-hambamu, anak-anakmu bisa datang kepadamu dari manapun juga, terutama dari Medan dan sekitarnya. Tuhan tolong pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.